Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damar Hardian Adi, NPM 1711010057, dosen Ibu Chairani Eskom M.Eng akan mempresentasikan UAS Machine Learning teori yang telah dikerjakan dengan judul Klasifikasi dan Clustering Peminatan Teknik Informatika IIB Dharma Jaya. Hal yang akan saya presentasikan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bab pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan hasil dan pembahasan. Pendahuluan, kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan banyak orang dapat memperoleh data dengan mudah, bahkan cenderung berlebihan. Data tersebut semakin lama semakin banyak dan terakumulasi. Akibatnya, pemanfaatan data yang tidak terakumulasi tersebut menjadi tidak optimal. Sebagai contoh, perusahaan retail yang akan memberikan brosur penawaran barang yang dijual ke pelanggan sesuai basis data pelanggan yang mereka punya. Jika perusahaan retail tersebut mempunyai 1 juta data pelanggan, dan masing-masing pelanggan tersebut dikirimkan sebuah brosur penawaran, di mana biaya pengiriman brosur tersebut adalah Rp2.000, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut adalah Rp2 juta per bulan. Dari penggunaan dana tersebut, mungkin hanya sepertiga atau bahkan 8% saja yang secara efektif membeli penawaran tersebut. IIB Dharma Jaya merupakan sebuah perguruan tinggi swasta di kota Bandar Lampung. Memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Ilmu Komputer. Dalam Fakultas Ilmu Komputer terdapat jurusan Teknik Informatika. Dan dalam Teknik Informatika ada 2 peminatan yang dapat diambil oleh mahasiswa atau mahasiswi, yaitu peminatan Mobile Technology dan Artificial Intelligence. Peminatan ini bertujuan untuk mengarahkan mahasiswa agar lebih fokus mengembangkan kemampuan, bakat dan minat yang dimiliki. Ada 4 kendala yang menyebabkan, eee studi kasus ini diangkat. Yang pertama adalah peminatan yang tidak tepat, yang kedua, nilai akademik tidak maksimal, yang ketiga, pemilihan mata kuliah yang kurang cocok, yang keempat, terkendala dalam penentuan tugas akhir. Dengan menerapkan teknik klasifikasi dan clustering dalam data mining, dapat digali suatu informasi strategis yang dapat digunakan untuk menentukan peminatan mahasiswa. Informasi hasil analisis dapat digunakan untuk menemukan peluang-peluang yang baru serta menemukan rencana strategis dalam proses pengklasifikasian peminatan terhadap mahasiswa. Namun, kegiatan klasifikasi dan clustering jika dilakukan oleh manusia masih memiliki keterbatasan, terutama pada kemampuan manusia dalam menampung jumlah data yang ingin diolah. Selain itu, bisa juga terjadi kesalahan akibat ketidaktelitian yang dilakukan yang dilakukan. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan teknik data mining yang bisa digunakan untuk pengolahan data menjadi sumber informasi strategis dengan metode klasifikasi dan clustering. Data mining dapat membantu sebuah organisasi yang memiliki data melimpah untuk memberikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam studi kasus ini dilakukan perbandingan 2 metode untuk peminatan mahasiswa menggunakan teknik data mining, yaitu metode decision tree dengan algoritma C45 dan clustering dengan metode algoritma K-means. Hasil yang diperoleh dapat memberikan informasi strategis bagi mahasiswa yang dapat mendukung keputusan untuk menentukan peminatan serta memudahkan bagi pihak jurusan untuk mengarahkan mahasiswa dalam peminatan tersebut. Selanjutnya adalah landasan teori. Berisi teori-teori serta kajian terkait mengenai pembahasan masalah dalam penelitian yang bersangkutan mencakup beberapa poin penting. Yang pertama, pengertian data mining. Kedua, pengertian classification, clustering, decision tree. Yang selanjutnya adalah algoritma C45 dan K-means.
Yang pertama adalah pengertian data mining. Secara sederhana, data mining adalah penambangan atau penemuan informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar menurut Davis pada tahun 2004. Selanjutnya adalah pengertian classification. Classification adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi sekumpulan atribut, salah satunya adalah kelas atribut. Metode ini dibutuhkan untuk menentukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu, terutama fungsi dari input atribut. Selanjutnya adalah clustering. Clustering atau klasterisasi adalah metode pengelompokan data menurut Tan 2006. Clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam klaster memiliki tingkatan kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Selanjutnya adalah pengertian decision tree. Decision tree adalah sebuah diagram alir yang berbentuk seperti struktur pohon yang di mana setiap internal node menyatakan pengujian terhadap suatu atribut. Setiap cabang menyatakan output dari pengujian tersebut dan leaf node menyatakan kelas-kelas atau distribusi kelas. Selanjutnya adalah algoritma C45. Algoritma ini dikembangkan untuk memperbaiki algoritma ID3. Algoritma ini berbasis keputusan biner seperti yang terlihat dalam CLS. Selain memiliki karakteristik seperti ID3, C45 juga memiliki beberapa karakteristik yang berbeda yang merupakan perbaikan dari karakteristik ID3. Berikut adalah persamaan yang digunakan dalam algoritma C45. Selanjutnya adalah algoritma K-means. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data yang eee, melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Berikut adalah persamaan dari algoritma K-means. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penentuan atribut, yaitu atribut-atribut yang digunakan untuk perbandingan metode data mining ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan analisis. Selanjutnya adalah penentuan jumlah sampel. Sampel yang digunakan adalah, pada di kasus ini diambil dari mahasiswa semester 3 dan 5. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Jumlah data mahasiswa HIB Dharma Jaya jurusan Teknik Informatika yang akan digunakan adalah sebanyak 301 mahasiswa yang terdiri dari semester 3 dan 5. Selanjutnya adalah analisis data. Tahap perbandingan metode data mining dilakukan dengan melakukan perhitungan menggunakan dua algoritma yaitu C45 dan K-means. Penentuan atribut. Eh, Penentuan atribut disesuaikan dengan studi kasus di mana peminatan bervariabel Y, gender X1, minat X2, rata mobile X3, rata-rata AI X4, psikotes mobile X5, psikotes AI X6, dan semester X7. Berikut adalah sampel data yang diambil, yaitu terdiri dari 8 variabel yang telah disebutkan tadi dan beserta isinya. Selanjutnya analisis data. Yang pertama adalah menentukan simpul akar atau root node. Perhitungan nilai entropi dan information gain setiap atribut untuk menentukan simpul akar dihitung menggunakan persamaan 2 dan 3 yang telah dijelaskan tadi. Atribut yang memiliki nilai information gain paling tinggi dipilih sebagai simpul akar. Berikut ini adalah hasil dari perhitungan awal untuk mencari root node. Perhitungan ini dilakukan menggunakan software RapidMiner. Pohon keputusan peminatan mahasiswa, hasil proses klasifikasi penjurusan mahasiswa
Dengan algoritma C45 ditunjukkan pada gambar yang ada di slide berikutnya, berdasarkan hasil keputusan pada gambar satu, dapat dilihat bahwa atribut yang memiliki pengaruh paling tinggi untuk menentukan klasifikasi peminatan mahasiswa adalah psikotes mobile. Hal ini ditunjukkan dengan variabel tersebut yang menempati sebagai simpul akar pada root node. Nah, berikut inilah adalah hasil dari pohon keputusan peminatan mahasiswa yang dilakukan dengan software RapidMiner, di mana X5 yaitu eh, nilai psikotes mobile yang menjadi root node dari sampel data yang ada. Selanjutnya hasil performance keputusan peminatan mahasiswa menggunakan tree decision yang berupa akurasi sebesar 92,22% dengan prediction mobile technology, dengan true mobile technology 49, true artificial intelligence 2, class precision 96,08%. Selanjutnya adalah prediction artificial intelligence dengan true mobile technology-nya sebesar 5, true artificial intelligence-nya sebesar 34, dan class precision-nya sebesar 87,18%. Dengan class recall, true mobile technology 90,74%, true artificial intelligence 94,44%. Selanjutnya adalah clustering peminatan mahasiswa. Hasil clustering menunjukkan bahwa kalau kelompok peminatan mahasiswa berjumlah 5 klaster dengan masing-masing jumlah data berbeda antara satu klaster dengan klaster yang lainnya. Seperti ditunjukkan pada gambar 2, berdasarkan pembagian klaster tersebut dapat dilihat bahwa klaster yang memiliki anggota terbanyak adalah klaster 1 yang memiliki anggota sebanyak 148 dari 301 data. Sedangkan yang memiliki anggota paling sedikit adalah klaster 2, di mana hanya memiliki 0 dari 301 data. Clustering ini dilakukan dengan software RapidMiner. Selanjutnya ke pembahasan algoritma K-means. Algoritma K-means digunakan untuk mengetahui pola pengelompokan peminatan mahasiswa berdasarkan nilai distance performance terhadap variabel-variabel yang diajukan. Berikut adalah nilai sentroid pada tiap variabel, di mana pada klaster 0 dengan nilai sentroid X1-nya sebesar 1,603, X2-nya 2, X3-nya 2,379, X4-nya 2,293, X5-nya 2,603, X6-nya 2,397, dan X7-nya 2. Sedangkan klaster 1, X1-nya 1,486, X2-nya 1,568, X3-nya 1,980, X4-nya 1,858, X5-nya 2,074, X6-nya 1,892, X7-nya 1. Dan selanjutnya dapat dilihat pada tabel ini. Nah, proses pendapatan algoritma K-means ini dilakukan dengan software RapidMiner. Berikut adalah hasil dari tampilan clustering peminatan mahasiswa, di mana kita bisa melihat bahwa klaster yang terbanyak ini dan klaster yang terkecil yaitu 0, maka tidak tampil di sini. Selanjutnya adalah tampilan plot cluster peminatan mahasiswa dalam software RapidMiner, di mana kita melihat ada penurunan dan kenaikan grafik pada masing-masing kelas variabel, ya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil studi kasus ini, maka disimpulkan bahwa telah diperoleh klasifikasi peminatan mahasiswa menggunakan metode decision tree. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa variabel yang paling tinggi pengaruhnya terhadap peminatan mahasiswa adalah psikotes mobile. Hal ini dibuktikan dengan variabel psikotes mobile menempati sebagai root node pada diagram pohon keputusan.
Proses clustering telah menghasilkan 5 kelompok klaster yang terdiri dari klaster 0 sampai dengan klaster 4, yang masing-masing terdiri dari 58, 148, 0, 52, dan 43. Mahasiswa dengan total 301 data mahasiswa. Klaster yang memiliki anggota paling banyak adalah klaster 1, sedangkan yang memiliki anggota paling sedikit adalah klaster 2. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam studi kasus ini. Sekian dan terima kasih. Lalu mohon maaf karena saya hanya bisa menggunakan 2 metode yang saya kuasai dan satu metode lagi belum saya pahami, jadi saya hanya menggunakan 2 metode. Dan, rincian detailnya akan ada pada, makalah yang akan dikirimkan bersama video ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.